المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتدي قط مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إنه الجواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كما من رؤية ثبتت ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كفاه قد عانت قوما إذا جلسوا عند الولادة سر يدا بمحتتن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فقدها تكن آمنا من شر آل وسرق ومن محن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم الفاتحة لأرواح أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والأرواح أصحاب رسول الله أرواح الأولياء والشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين وجميع الأقطاب وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر الإله رضي الله تعالى عنهم ثم إلى مشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله تعالى بشأنهم الرحمة والمغفرة وأن يزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا عمتنا وأخواننا وخالاتنا وإلى أرواح من لازم مجلسنا الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ثم الفاتحة على ما نوينا وما أنزلنا وما قصدنا وما طلبنا وما رجونا وما علمنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة المرة هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa barakatihi wa bihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhum ajma'in. Ila anda wanwi aydan al-wara'a fi tijaratika. Halaman 5 ya. Ini kitab ini cetakan Maktabah Al-Barakah, halaman 5 baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanwi aydan al-wara'a fi tijaratika, dan hendaklah kau berniat di dalam perdagangan kamu, wara wa anta da'a kulla ribhi wa kasbi yu'arduka lima yakrahu Allah Ta'ala, dan engkau meninggalkan segala keuntungan dan pekerjaan yang menyebabkan Allah murka kepada kamu, walau kanatid dunya kullaha, walaupun kau dapati keuntungan seluruh dunia dan seisinya. Wa tanwil ikhlasa, dan kau berniat dengan ikhlas fi tijaratika wa amalika, di dalam perdagangan kamu dan pekerjaanmu, wa nusha liman tashtari minhu aw man tu'amiluhu, dan engkau niat memberikan nasihat kepada orang yang engkau beli darinya, atau kepada orang yang engkau bermuamalah kepadanya. Baik. Selain daripada niat-niat di antara, yaitu niat ketika berusaha atau berdagang, selain kita niat mencari rezeki yang halal, kemudian niat mengikuti sunnah Nabi SAW, dan juga menjaga diri kita dari meminta-minta, dan juga dengan niat kita membantu untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan juga untuk mengeluarkan zakat atau memberi zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Juga ketika kita berusaha atau kita berdagang, apapun profesi yang kita geluti, apapun itu, niatkan juga al-wara', yaitu kita harus mempunyai sifat wara', yaitu kehati-hatian di dalam mendapatkan harta yang haram, harta yang subhan, apalagi yang haram. Jadi harus hati-hati, harus waspada. Kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, jangan sampai uang yang kita dapat, uang yang kita peroleh, ya, bukan subhat lagi, haram. Akhirnya kita bawa, ya, ngikut akhirnya sama nafsu tersebut. Ya, awas, hati-hati. Jangan sampai yang ada di hati dan pikiran kita hanya soal menambah keuntungan supaya uang kita banyak. Jangan sampai begitu, sehingga kita nggak memperdulikan lagi halal dan haram. Makanya Nabi pernah bersabda, sayati 'alan nas zamanun
La yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Kali Nabi nanti akan datang suatu masa di mana manusia itu udah nggak peduli lagi. Orang nggak peduli lagi harta yang didapatinya, uang yang diperolehnya, apakah dari yang halal atau yang haram. Nggak ada sifat waro sama dirinya. Pokoknya yang terpenting dalam hatinya, dalam pikirannya, gimana supaya gue dapat uang banyak, gimana supaya saya dapat keuntungan yang besar. Akhirnya akan menabrak rambu-rambu daripada agama, ya, sehingga dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Zaman sekarang ini banyak terjadi, ya, yang namanya korupsi misalkan, bukan hanya dari tingkat atas, tingkat tengah sampai bawah, sudah menjamur, ya, dia menjamur kan? Menjamur, bukan hanya para pejabat, ya, tapi sampai kalangan menengah ke bawah juga ikut-ikutan mereka, ya. Sehingga kalau kita baca berita-berita, apalagi sekarang, ya, koruptor itu mereka itu melakukan korupsi, ya, bukan ratusan juta lagi, bahkan miliaran, triliunan malah, ya. Kadang-kadang suka ditumpukin tuh di kejaksaan uangnya, duitnya, sampai kalah tinggi gitu sama duit. Iya, kita punya segitu aja deh. Nah, halu lagi halu. Hanya kan gratis. Iya, belum lama ditontonin sama kejaksaan, tahu kasus apa? Ya, rumah mewahnya, kendaraan mewahnya disita oleh kejaksaan, ya, uang dolaran Singapura, ya, itu udah terjadi zaman sekarang, ya, dari tingkat pejabat sampai tingkat RT. Tingkat RT recehan. Ya, sama aja, mau besar mau kecil disebut haram. Walaupun nanti yang besar itu yang paling banyak dimintai pertanggungjawabannya, ya. Nah, kita juga begitu dalam bekerja, dalam berusaha, hati-hati jangan sampai duit orang, hak orang kita ambil, ya. Atau kita sebagai atasan, jangan kita ambil hak-hak orang lain, ya. Ya, nggak bakalan barokah yang demikian. Makanya niat dalam usaha, dalam bekerja itu harus ada sifat waro, harus ada sifat waro, ya. Wa anta da'ab kulla ribhin wa kasbin yu'arduka lima yakrahullah. Tinggal itu segala keuntungan yang menyebabkan Allah benci sama kita, Allah murka sama kita. Atau tinggalkan pekerjaan yang bikin Allah jadi murka sama kita. Kerjaannya ini nggak halal nih, nggak benar, tinggalin. Nggak bagus, nggak sesuai syariat, tinggalin. Atau kita dapat keuntungan besar, tapi caranya salah, tinggalin. Kalau kada di dunia pula, walaupun kita dapetin dunia semuanya, tetap dalam pandangan agama itu merupakan hal yang berbahaya, ya. Berkah, rezekinya enggak berkah pasti. Lihat aja kehidupan hidupnya orang koruptor, korupsi, ya kan? Belum lagi sekarang marak judi online, ya, digadein laptop temennya buat, wah, berarti nggak berita ya. Gila ya. Ya, digadein laptop temen-temennya sampai 13 laptop apa? Hanya buat nyenengin pacarnya main udah judi online. Gila.
Sampai segitunya sama pacar. Ya. Iya. Akhirnya ditangkap tuh si perempuan. Iya. Ya. Nah ini. Ada drama. Lagi poluan bakar polisi. Gara-gara judi juga kan? Wah, kan sama istri ini, ya sama-sama polisi. Ya. Belum lagi kriminalitas yang lainnya. Awas hati-hati, di dunia ini sangat-sangat menggiurkan. Ya, apalagi kita punya mata, ya kan? Kita punya pandangan mata, nggak boleh lihat ini itu segala macam. Wah, makanya yang bisa menghentikan hal yang membawa kita kepada bahaya adalah agama. Ya, pengetahuan kita dalam ilmu syariat agama. Nah, kalau kita nggak ngerti rambu-rambu, bablas kita akhirnya. Tapi ingat, kita manusia yang beragama. Kalau salah dalam ya mengambil harta, mengambil rezeki, jatuhnya kepada kerusakan, hancur hidupnya. Bukan di dunia aja, di akhirat juga bakalan hancur. Jadi mesti hati-hati memilih apapun profesi kita pilih. Ya. Watan bil ikhlasa fi tijaratik. Jangan lupa niatkan juga ikhlas di dalam usaha kamu, amalik dalam pekerjaan kamu, harus benar-benar ikhlas. Ya, jangan kita bekerja atau kita berusaha ya untuk sesuatu yang lain, ya nggak ikhlas, ya, apalagi untuk sesuatu yang dosa atau sesuatu yang melanggar aturan agama. Jangan demikian. Ya, udah ente kerja emang mengharapkan berita Allah gitu, ya ngikutin sunnah Rasulullah. Ya, ente kerja keluar dari rumah memang buat memberikan nafkah anak istri, udah gitu. Wanusha liman tastahidu, jangan lupa juga niatkan memberikan nasihat pada orang yang engkau beli barangnya darinya. Ya, kalau memang kita sebagai pembeli di sana, ya, berikan nasihat sama si penjual. Ya, awaman tu amilhu, atau orang yang berinteraksi sama kita, jangan lupa saling memberikan wasiat takwa. Ya, watawasau bil haq, watawasau bis. Iya, kasih nasihat. Ya, kalau memang dia salah. Sudah kan? Kalau dia bilang kalau emang dia benar. Ya. Kalau misalkan udah Pak nih ambil aja lumayan, nggak boleh itu dosa haram, nggak boleh. Nah begitu. Ya, jangan cuma gara-gara keuntungan akhirnya kita comot, kita ambil. Ya, berikan nasihat pada orang yang, atau kita di lingkungan apa ya? Kantor, misalkan kerja kita di kantor, karyawan di lingkungan karyawan. Ya, kalau ada karyawan apa karyawati, ya kan, pulang bareng, yang satu udah punya laki, yang satu punya bini, nah bilang jangan. Ini namanya bintik-bintik perselingkuhan. Jangan, emang sih. Ya, nggak ada apa-apa. Pertama juga ada apa-apa. Lama-lama ada apa-apa. Ya kan? Kita bilangin, nggak sehatin, jangan, nggak boleh begitu. Grab banyak, Gojek banget, kesian kan nggak laku Grab nggak boleh. Nah ini. Iya kan? Iya. Jadi itu di lingkungan kita tuh dalam satu pekerjaan itu harus kita nasihati. Ya, kawan kita, teman kita, kalau dia nggak sholat misalkan, memang waktunya sholat, ajakin sholat dia. Jangan diem aja. Ya, semakin banyak apa ya, jaringan kita tuh, ya pertemanan kita, perkawanan kita, persahabatan kita semakin apa, luas bagi kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Kalau mereka kerjain laksanain, pahala buat kita. Ya, jadi jangan sampai apa ya, ente acuh dia, dari tahan dia ini, yang dosa dia kok apa? Nah jangan begitu. Kebanyakan orang pada cuek.
ya pada diem aja. Akhirnya apa? Terjadi gitu. Ya hal-hal yang tidak baik dalam lingkungan pekerjaan. Wa tanwi aunal muslim bi amali wa rijalatik, niatin juga bantu sesama iya dengan pekerjaan kamu, dengan usaha kamu, dengan perdagangan kamu. Niatin kalau kita dapat rezeki, dapat harta, dapat uang, bantuin orang, bantuin teman, bantuin sahabat, ya kan? Ada yang apa ya? Kesusahan, kesulitan, bantuin ala kadarnya. Itu mestinya. Ya, jadi jangan membuat apa ya? Pribadi kita jangan kita nyari harta nyari uang buat pribadi kita doang, jangan. Itu gak berkah tuh. Ya, harta kita gak bakalan barokah, gak bakalan kekel. Yang kekel itu harta yang kita keluarkan, baik untuk apa? Ya, untuk apa? Masjid misalkan, atau majelis taklim, atau buat membantu saudara seagama. Itu yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, jangan buat apa? Kekayaan pribadi, kesenangan lah, jangan. Ya, sisihkan sebagian buat mereka itu. Wa annahu mata ista'ana bijahid aw bimalin aw biilmin aw bighairi dzalika antau kata qadar ta'ala dzalik. Dan bahwasanya kapan saja ada orang minta bantuan sama kita, baik itu dengan jabatan kita, ya kan? Kalau kita atasan, ya bawahan minta bantuan sama kita, bantuin lah. Ya, kalau kita memang punya apa ya, jabatan atau kita RT, ya, atau kita apa sih? Ya, kalau lingkungan RT, RMK misalnya, ya, bantuin orang minta bantuan, bantuin. Hobi balik, atau kalau kita punya harta gitu. Ya, orang minta bantuan, ya, bikin majlis atau renovasi, bantuin dengan kemampuan kita. Hobi ilmu, atau kita punya ilmu, bantuin. Ya, pastilah setiap orang ada kelebihan yang Allah Taala berikan. Ya, hobi balik atau yang lainnya, misalkan apa? Tenaganya, ya, jabatan kagak, harta kagak, ilmu kagak, masa tenaga kagak juga. Kalau tenaga kagak juga pikiran, sudah terakhir pikiran, pikir doang. Pikiran kagak udah gak ada otaknya dulu. Ya, atau bantuin, tolongin saudara kita, gitu kan? Mata qadar ta'ala dzalik. Kapan aja kau mampu, semampu kita kasih. Jangan sampai kita enggak. Itu loh yang bikin apa ya? Pekerjaan kita mulus, gitu kan? Usaha kita lancar segala macam karena hal-hal yang demikian itu. Ya, bukan semata-mata kita mikirin pribadi. Kalau agama nggak begitu. Agama kita itu bukan hanya fokus kita memperkaya pribadi biar kita punya ilmunya segala macam, nggak begitu agama. Ya, dan pada akhirnya ya coba lihatlah orang-orang yang hanya mempunyai pikiran buat pribadinya aja. Lihat mereka bagaimana akhir kehidupannya, gitu kan? Bagaimana anaknya, bagaimana keluarganya, bagaimana istrinya. Coba lihat. Tapi orang yang punya pikiran luas, di mana hartanya dia untuk orang lain, untuk saudaranya, untuk tetangganya, untuk sahabatnya, untuk orang-orang seagama yang membutuhkan. Itu yang barokah hidup. Itu yang pada akhirnya melancarkan segala urusan-urusannya. Sehat, tambah sehat, ya kan? Jarang sakit segala macam. Ya, ini udah sakit baru sedekah. Bener? Udah sakit baru ngumpulin anak yatim. Udah sakit baru ngumpulin kaum duafa. Udah sakit, waktu sehat mana? Sehatannya nggak pernah. Allah. Ya. Pantas begini-gini aja. Ya. Itu dalam kitab yang kemarin baca Al-Waswaya itu,
Ya, ada seorang syekh itu, ya, dia menderita sakit, ya, dia sakit tuh, ya, masalah di wajahnya, ada luka di wajah, ya, ada dua kisah, sama-sama dia punya luka. Pertama 7 tahun nggak sembuh-sembuh, ya, 7 tahun nggak sembuh-sembuh, udah berobat kemana aja, ya, dari pengobatan medis, non medis, herbal, nggak sembuh-sembuh, udah panggil dokter segala macam, nggak sembuh-sembuh, ya. Sehingga satu cerita itu ada seorang syekh itu dia punya penyakit, ya, dia minta apa? Minta doa sama seorang syekh juga, akhirnya diaminin oleh jamaahnya supaya ini yang menderita ini, ya, lukanya nggak sembuh-sembuh supaya diberikan kesehatan. Nah, rupanya ada perempuan tuh, dimana dia ikut berdoa di malamnya, diminta sama Allah supaya sembuh itu si syekh. Malamnya ketemu Rasulullah SAW. Kata Nabi suruh tuh dia bikin sumur, ya, dimana nanti airnya itu dimanfaatkan untuk orang lain, orang lain. Suruh nyumbang air, bahasa gitu. Suruh nyumbang air, sedekah air. Ya, nah itu Rasulullah juga begitu. Nah akhirnya dikerjain. Ya, dekat rumahnya dia bikin sumur, digali, kemudian apa? Ya, air tunggu air tuh, air mata air. Nah itu air juga dibagi, dia gratis semuanya. Termasuk dia ambil dari airnya, dia cuci ke wajahnya itu, nggak sampai seminggu sembuh. Ya, terkadang apa yang kita peroleh sekarang ini dalam bentuk kesehatan tersebab karena kepedulian kita sama saudara seragam, tambah sehat segala macam. Kadang kita sakit segala macam karena terkadang kurang pemberian kita kepada orang lain. Itu agama memberikan solusi, ya, dalam hal perihal urusan kehidupan kita di dunia melalui apa? Kepedulian kita, ya, kepada sesama saudara seagama. Makanya niatin juga, kita cari rezeki yang apa-apa, niatin buat orang lain, itu jangan buat pribadi aja, ya. Atau buat saudara-saudara aja, jangan buat orang lain juga. Wa antazkurullah ta'ala fi suqika wa amalika muhtasiban. Jangan lupa engkau juga selalu berzikir kepada Allah, baik di pasar ataupun di pekerjaan kamu, ya, berzikir, ingat sama Allah, ya, di kantor kita, di pasar, kita kerja di kasar atau di jalanan, selalu ingat sama Allah Ta'ala, ya. Kerja fil hadis, sungguh datang dalam sebuah hadis, zakirullahi fil ghafilin bimanzilatis sabir fil ghazin. Orang yang ingat sama Allah di saat banyaknya kelalaian, orang yang ingat sama Allah pada saat banyak orang yang lalai, itu kedudukannya sama orang yang sabar di dalam apa? Orang yang kabur dari peperangan. Ya, namanya orang usaha, namanya orang dagang, namanya orang bekerja, kadang-kadang lalai, lupa sama Allah, ya kan? Banyak kan yang demikian, ya. Ya, apa? Ada pemandang lewat, ya, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, ya, udah di apa? Udah di jalan, males buat mampir segala macam. Nah itu orang lalai. Banyak disebab karena pekerjaan, lupa sama Allah Ta'ala, lupa dengan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Makanya walaupun kita bekerja, sesibuk-sibuknya kita dalam pekerjaan, dalam usaha apapun itu, harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi, ya, kalau kita selalu lagi kosong, gak ada kerjaan, berzikir, atau kita ke mushola, baca Quran dan lain sebagainya, itu, ya, jangan sampai pekerjaan yang kita gelutin pada akhirnya melupakan kita kepada yang Maha memberi rezeki. Itu banyak zaman sekarang demikian, orang lupa sama Allah Ta'ala, ya, pergi gelap, pulang gelap, ya kan, dalam sehariannya jarang dia untuk mengingat Allah. Dilupain sholat Jumat kagak, apa kagak, ya, sibuk dia sama kerjaan, takut dia takut dipecat, takut dihukum, takut denda segala macam. Nah itu dia,
Ya, tapi orang yang apa? Ingat selalu sama Allah Ta'ala di sahabatnya orang-orang lain itu seperti kedudukan orang yang sabar di dalam apa ya? Orang yang kabur dari peperangan, tapi dia tetap sabar dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang namanya al-kasbul mahmud, usaha yang terpuji, pekerjaan yang terpuji. Karena nanti ada lawannya, pekerjaan yang tercela. Benar? Nah, kita harus apa? Kerjaan kita, usaha kita, perdagangan kita harus yang mahmud, harus yang terpuji. Berarti dinilai bagus, baik oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Itu yang nanti akan apa? Ya, tujuan kita ini. Ya, kaifatakun ghaniyan. Gimana nanti Allah memberikan kecukupan kepada kita melalui dia tadi. Ya, banyak orang gajinya ratusan juta, miliaran, tetap aja hidupnya kurang. Susah hidupnya. Ya kan? Iya banyak, tapi banyak. Udah banyak tuh orang tua, kakek nenek kita dulu hidup cuma biasa-biasa aja. Gak kurang, bahkan lebih mereka peroleh, mereka dapat. Kenapa? Karena dijalanin semuanya apa yang dianjurkan oleh agama kita. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala Allah ashrafna. Fatub 'alaina tauban tasilu kulla hawban wastur lana ma'awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilqi wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma' qawlan wa judan anna la bikisabin bil mustafa rasulin a'adhi kulli sulin bil mustafa rasulin a'adhi kulli sulin bil mustafa rasulin a'adhi kulli sulin salla wa sallam rabbi alaihi 'adal habbi wa alihi wa sahbihi 'idada khassis sabbi walhamdulillahi fil bahri wal alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah 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 hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah walhamdulillah rabbil alamin.